Here's Priyanka. Good afternoon, everyone. I'm gonna just keep it here. Good afternoon, everybody. This is Ava. She's 16 years old. Selamat siang semuanya, ini adalah Ava. Dia berusia 16 tahun. An age where girls should be enjoying their innocence and joys of their youth. But she, at such a tender age, understands the importance of being a voice for her peers, an advocate for young girls and women around the world who may not have the opportunities that us sitting over here have. So receiving this honor from a hero like her makes this so much more exceptional. So thank you. Usia di mana seharusnya anak perempuan menikmati masa muda mereka. Tetapi dia, pada usianya yang masih begitu muda, sudah memahami pentingnya menjadi suara bagi teman-temannya dan mengadvokasi gadis-gadis muda dan wanita di seluruh dunia yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk duduk di sini. Suatu kehormatan berada di sini bersama orang hebat seperti dia. Dan ini sangat luar biasa. Sekali lagi, terima kasih. Good afternoon, and thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. Selamat siang dan terima kasih. Saya merasa sangat istimewa dan terhormat bisa saling berbagi di sore hari ini dengan Anda. Dan wanita-wanita yang sangat luar biasa yang saya hormati. I'd like to extend my congratulations to each one of you. Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Octavia, Michelle, Kelly, Patty, dan semua wanita yang ada di sini. Your achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. Prestasi Anda tidak hanya menginspirasi saya, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk menjadi lebih baik dan membuat perubahan dimanapun kita bisa. Jadi, saya merasa sangat bangga bisa berdiri di sini. So in life, there are moments when you stop and ask yourself, how did I get here? Like, why am I standing here? Well, this is definitely one of those moments for me. Dalam hidup, Anda tahu ada saat-saat ketika Anda berhenti dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa sampai di sini? Seperti mengapa saya berdiri di sini? Dan itulah yang saya rasakan sekarang. And I find myself going back to the beginning, back to my roots. I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. I was the firstborn, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99%. Dan saya mengingat kembali bagaimana diri saya di awal. Saya dilahirkan dari orang tua yang luar biasa, yang bertugas sebagai dokter di Angkatan Darat India. Saya anak pertama, dan sejauh yang saya ingat, saya membuat orang tua saya 99% bangga pada saya saat itu. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. Mungkin sedikit berlebihan, bahwa prestasi pribadi diperbolehkan dari waktu ke waktu. Saudara laki-laki saya lahir beberapa tahun kemudian, dan tidak membawa perubahan apapun bagi saya. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal. But where I come from, India, and a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. It's actually a privilege. Kami berdua diberi kesempatan yang sama, dan saya benar-benar ingin menekankan ini kepada Anda. Karena saya tidak berpikir banyak orang mungkin mengerti bahwa kesetaraan itu sangat normal.
Tetapi saya berasal dari India dan banyak negara berkembang di seluruh dunia. Ini bukanlah pengecualian tetapi merupakan hak. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. I grew up in a middle-class family with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice, it was a way of life. Simple. Pengalaman pertama saya tentang perbedaan mencolok antara anak laki-laki dan perempuan muncul ketika saya masih sangat kecil. Saya dibesarkan dari keluarga kelas menengah dengan orang tua yang sangat filantropis, yang terus-menerus mengingatkan saya dan saudara laki-laki saya betapa beruntungnya kami, dan memberi kepada mereka yang kurang beruntung. Bukanlah sebuah pilihan, tetapi itu adalah cara hidup yang sederhana. I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic to developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. Saya berusia 7 atau 8 tahun ketika orang tua saya membawa saya berkunjung ke klinik keliling untuk mengembangkan komunitas sekitar, dan desa-desa di sekitar kota tempat kami tinggal itu disebut Bareilly. We were packed into this ambulance and my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. Kami menggunakan ambulans dan orang tua saya akan memberikan perawatan medis gratis kepada orang-orang yang membutuhkan. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. So I would count all the medicines, put them in an envelope and give it out to patients, and I really took my job very seriously. Very seriously. Pekerjaan saya pada usia 8 tahun adalah menjadi asisten apoteker. Saya menghitung semua obat yang dimasukkan ke dalam amplop dan memberikannya kepada pasien, dan saya benar-benar melakukan pekerjaan saya dengan sungguh-sungguh. But the more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl, or a man from a woman. Tetapi, semakin saya melakukan ekspedisi ini, saya mulai memperhatikan hal-hal sederhana yang membedakan anak laki-laki dari anak perempuan, atau seorang pria dari seorang wanita. For example, girls were pulled out of school when they hit puberty because they were considered ready for marriage and babies. That's 12 and 13, while boys still enjoyed their childhood. Or basic human rights such as healthcare were denied just because they were women. Misalnya anak perempuan yang berhenti dari sekolah ketika mereka mencapai masa pubertas, karena mereka dianggap siap untuk menikah. Sedangkan anak laki-laki yang berusia 12 dan 13 tahun masih menikmati masa kecil mereka. Bahkan, hak manusia adalah perawatan kesehatan akan ditolak hanya karena mereka adalah wanita. Let's call this whole experience trigger number one for me. Fast forward a few years and many triggers in between. Like a producer-director, for example, early on in my career, I must have been about 18 or 19, telling me that if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, that he would just replace me. Dari seluruh pengalaman ini memicu saya untuk melangkah maju dalam beberapa tahun. Banyak pemicu di antaranya seperti produser, sutradara. Misalnya di awal karir saya berusia sekitar 18 tahun atau 19 tahun berkata kepada diri saya bahwa saya tidak setuju dengan hal konyol atau gaji yang rendah dalam sebuah filmnya, atau dia boleh menggantikan saya dengan orang lain. Because girls are replaceable in the entertainment business. That was a memorable one. Made me decide to make myself irreplaceable. Karena anak perempuan dapat digantikan dalam bisnis hiburan, itu membuat saya memutuskan untuk menjadikan diri saya tak tergantikan oleh siapapun. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education and around the same time partner with UNICEF was an encounter with my housekeeper's daughter. Tapi yang benar-benar menggerakkan saya dan yang membawa saya untuk menciptakan Yayasan Priyanka Chopra untuk kesehatan dan pendidikan yang bekerja sama dengan UNICEF adalah ketika saya bertemu dengan putri asisten rumah tangga saya.
About 12 years ago, I came home from set early one day, and she was sitting in my library reading a book. And she must have been 8 or 9 years old, and I knew she loved reading. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? Sekitar 12 tahun yang lalu, saya pulang lebih awal. Dia sedang duduk di perpustakaan saya dan membaca buku. Dan dia berusia sekitar 8 atau 9 tahun, dan saya tahu dia suka membaca. Saya bertanya kepadanya, mengapa dia tidak ke sekolah? And she said, I don't go to school anymore. So I went and asked her mother, and I said, why isn't she in school? And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school, so they chose the boys. Dan dia berkata, saya tidak sekolah lagi. Jadi, saya bertanya kepada ibunya, kenapa dia tidak ke sekolah. Dan ibunya mengatakan bahwa keluarganya tidak mampu menyekolahkan dia beserta saudara laki-lakinya, sehingga mereka lebih memilih untuk menyekolahkan saudara laki-lakinya. The reason, she would eventually get married and it would be a waste of money. Alasannya adalah karena pada akhirnya dia juga akan menikah, dan itu akan membuang-buang uang saja jika dia sekolah. I was completely blown, and it shook me to my core. Eventually, I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn, because education is a basic human right. Saya benar-benar terkejut, dan itu mengguncang hati saya. Akhirnya saya memutuskan untuk membiayai pendidikannya, sehingga dia bisa terus belajar. Karena pendidikan adalah hak dasar bagi setiap manusia. And a huge necessity, especially today. From that point on, I was determined to make a difference in as many children's lives as I could, in whatever big or small way that I could contribute. Dan kebutuhan terbesar seperti sekarang ini. Sejak saat itu, saya bertekad untuk membuat perbedaan dalam kehidupan anak-anak sebanyak yang saya bisa. Cara besar maupun kecil, atau apapun yang dapat saya sumbangkan untuk mereka. There's a really beautiful quote that I read recently, and I think it's absolutely appropriate to explain what I'm trying to say today. The hand that rocks the cradle, the procreator, the mother of tomorrow, a woman shapes the destiny of civilization. Such is the tragic irony of fate, that a beautiful creation such as a girl child is today one of the gravest concerns facing humanity. Ada sebuah kutipan yang sangat indah yang saya baca baru-baru ini, dan saya pikir itu benar-benar tepat untuk menjelaskan apa yang ingin saya coba katakan hari ini. Tangan yang mengayunkan buaya, yang melahirkan, seorang ibu masa depan, seorang wanita menciptakan peradaban. Sayangnya, seperti ironi takdir yang tragis. Ciptaan yang indah seperti anak perempuan saat ini adalah salah satu kekhawatiran paling serius yang dihadapi umat manusia. Girls have the power to change the world. It is a fact, and yet today, girls are more likely than boys never to set foot in a classroom, despite all the efforts and progress made over the last 2 decades. I'm just going to give you a stat, more than 15 million girls of primary school age will never learn how to read or write, compared to 10 million boys. Primary school, it's the beginning of our future. Anak perempuan memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, dan itu adalah fakta. Namun, hari ini anak perempuan lebih mungkin tidak pernah menginjakan kaki di kelas daripada anak laki-laki. Meskipun dari semua upaya dan kemajuan yang dibuat selama lebih dari 2 dekade terakhir. Sejumlah besar dari 15 juta anak perempuan usia sekolah dasar yang tidak akan pernah belajar cara membaca atau menulis dibandingkan dengan 10 juta anak laki-laki. Sekolah dasar, itu adalah awal dari masa depan kita. Over the last 11 years, I have witnessed firsthand the incredible work that UNICEF does for children around the world, especially victims and survivors of child marriage, displacement, war, sexual violence. But there is still so much work to do. And for me, that is the fuel to my fire. The reason I am so committed to this cause, and that is where my passion stems from, because I know that a girl's education not just empowers families, but communities and economies.
a result of her education, we all do better. It's just as simple as that. Selama 11 tahun terakhir, saya telah menyaksikan secara langsung pekerjaan luar biasa yang dilakukan UNICEF untuk anak-anak di seluruh dunia, terutama korban pernikahan anak usia dini dan penyintas kekerasan seksual. Tetapi masih banyak yang harus dilakukan, dan bagi saya itu adalah penyemangat saya, alasan saya, dan disitulah gairah saya berasal. Karena saya tahu bahwa pendidikan anak perempuan tidak hanya mensejahterakan keluarga, tetapi juga komunitas dan ekonomi sebagai hasil dari pendidikannya. Sederhananya, kita semua melakukan yang terbaik. As entertainers and influencers sitting in this room, I feel that it's our social responsibility to be a voice for the voiceless, which is why I applaud each and every woman in this room for being such a badass. Sebagai penghibur dan influencer yang duduk di ruangan ini, saya merasa itu adalah tanggung jawab sosial kita untuk menjadi suara bagi yang tidak berdaya. Itulah sebabnya saya memuji setiap wanita di ruangan ini karena menjadi orang yang sangat luar biasa. For using your platform and your voice to contribute to change and for ensuring that there is not even one lost generation as long as we are alive. Dengan menggunakan platform dan suara Anda untuk berkontribusi pada perubahan dan untuk memastikan bahwa tidak akan ada generasi yang hilang selama kita masih hidup. I'd like to thank Raji and all of you for encouraging me and all of us in this room to keep going and fighting on. Thank you so much. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah mendukung saya dan kita semua di ruangan ini untuk terus berjalan dan berjuang. Terima kasih banyak.